Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 2 hari yang lalu ada orang mengatakan sebagai tanggal baik dan tanggal hoki, yaitu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Bahkan nanti akan lebih dahsyat lagi katanya, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Sehingga berbagai rencana program sudah dicanangkan untuk tanggal tersebut. Di antaranya misalnya pernikahan, sehingga tempat-tempat aula-aula atau gedung-gedung tempat pernikahan semuanya sudah penuh. Bahkan berusaha untuk menikahkan keluarganya, ada yang di kebun, ada yang di lapangan dan sebagainya, asal tanggal tersebut. Padahal hari tersebut bukan hari libur. Apakah benar itu adalah hari hoki dan hari baik? Dalam pandangan Islam tidak ada hal semacam itu. Karena baik dan buruknya waktu dan tanggal itu bukan terletak pada tanggalnya, tetapi terletak pada bagaimana kita menyikapinya. Bahkan tanggal tersebut bisa menjadi buruk kalau kita melakukan keburukan pada saat tersebut. Maka manusia yang paling beruntung adalah mereka yang telah mampu atau selalu mampu memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan untuknya untuk berbuat kebaikan. Maka Rasulullah pun mengatakan, jika suatu hari tanpa kita melakukan dosa, itulah yang disebut hari kemenangan, hari raya untuk kita. Kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wala yuktabu 'alaihi dhanbun. Setiap hari berlalu tanpa Allah mencatatkan baginya atau tanpa dicatatkan baginya perbuatan dosa. Itulah hari raya untuk kita. Marilah kita introspeksi sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur, apa yang sudah kita lakukan? Kebaikan untuk besok kita tingkatkan atau keburukan untuk kemudian kita perbaiki perbuatan itu. Sebaliknya adalah orang yang paling merugi. Yang paling merugi dan akan celaka adalah orang yang sudah Allah berikan kesempatan waktu, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk berbuat baik. Maka penyesalanlah yang akan dia rasakan nanti. Imam Al-Ghazali pernah menguji murid-muridnya dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, wahai muridku, apa yang paling jauh dari kita? Ada yang menjawab matahari, langit, dan lain-lain, tapi kemudian Al-Ghazali meluruskannya. Yang paling jauh dari kita adalah waktu yang sudah kita lewati. 1 detik ke belakang lebih jauh dari 1000 tahun ke depan. Karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling dekat dengan kita? Juga beraneka ragam jawabannya. Lalu Al-Ghazali menjelaskannya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan memperbanyak amal soleh atau amal kebajikan. Hadirin rahimakumullah, dalam menyikapi setiap pergantian waktu, ada orang yang berprinsip masa lalu adalah kenangan, masa yang akan datang adalah khayalan, dan hari ini adalah kenyataan. Karenanya, marilah kita nikmati hari ini dengan sepuas-puasnya, mereguk kenikmatan tanpa batas, dan janganlah kita lewatkan hari ini untuk berpesta pora, berpesta ria. Bila dilihat dari perspektif Islam, tentu prinsip seperti ini adalah salah atau keliru.
Karena dalam Islam, masa lalu bukan sekedar kenangan, tetapi harus dijadikan pijakan untuk atau sebagai acuan kita untuk berbuat kebaikan di hari ini. Demikian masa yang akan datang juga bukan sebagai khayalan, tetapi bagaimana kita hidup untuk yang akan datang, karena hari yang akan datang penuh dengan pembalasan, terutama di hari akhirat nanti. Hidup ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tadi khatib tegaskan, masa yang akan datang bukanlah khayalan, sebab kita pasti akan sampai ke masa yang akan datang dan kita akan menempuhnya. Apakah hidup di dunia ataupun masa yang akan datang itu maksudnya di negeri akhirat untuk kita mendapatkan sesuatu dari hasil amal hari ini. Karenanya, jadikanlah hari ini penuh dengan prestasi, penuh dengan amal kebaikan. Tidak ada kebahagiaan hari esok kecuali kalau kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari ini untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali radhiyallahu anhu, Ali karamallahu wajha, pernah berkata, dunia berjalan meninggalkan manusia, sedangkan akhirat berjalan menjemput manusia, dan masing-masing punya penggemarnya. Karena itu, jadilah kamu penggemar akhirat dan jangan menjadi penggemar yang membabi buta terhadap dunia. Sesungguhnya masa ini, hidup di dunia, adalah masa beramal, bukan masa peradilan. Sedangkan besok hari akhirat adalah masa peradilan dan bukan masa beramal. Hari esok akan kita rasakan seperti apa adalah dampak perbuatan hari ini. Janganlah kita lengah memperturutkan hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu dengan berusaha merebut kenikmatan duniawi tanpa batas seperti orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir telah menjadikan dunia sebagai surga bagi mereka. Dalam sebuah hadis dijelaskan, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limartika wa min hayatika limautik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, janganlah menunggu sore. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan hidupmu sebelum kamu mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan orang asing atau pengembara adalah orang yang sedang menempuh suatu perjalanan untuk apa? Mencari bekal. Yang yakin bahwa dia
akan pulang kembali ke kampung halamannya. Kita hidup di dunia adalah sedang mengembara, mencari bekal untuk kita pulang kampung, untuk pulang kampung selamanya, pulang kampung yang kita tidak akan kembali lagi ke pengembaraan. Ketika kita berada di pagi hari, janganlah menunggu sore. Dan ketika di sore hari, janganlah menunggu di pagi hari. Artinya, jangan melamun, jangan terdiam saja, tetapi beramallah. Biarlah waktu berlalu, pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang berlalu dengan banyak kemanfaatan untuk kita dan juga orang lain. Orang seperti ini yang tidak mempergunakan kesempatan tentu akan sangat menyesal. Seperti Al-Quran surat Al-Fajr ayat 24. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Sebuah penyesalan yang tiada tara dan tidak akan pernah kembali lagi kita ke dunia setelah di akhirat. Nabi SAW bersabda, sesuatu yang paling mengkhawatirkan dan aku khawatir atas kamu adalah dua hal. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya panjang angan-angan membuat lupa kepada akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi daripada perbuatan benar. Hadirin rahimakumullah, entah berapa lama lagi kita akan tinggal di permukaan bumi ini. Pertanyaan ini hanyalah dijawab dengan kata wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka menyikapi setiap pergantian masa dan waktu, kita terus bekerja dan beramal. Tidak boleh melamun menunggu pergantian waktu dengan sia-sia. Maka seharusnya setiap mempersiapkan diri, setiap manusia harus mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk hidup sesudah mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan Abu Dzar Al-Ghifari, dia pernah memberikan nasihat juga untuk kita. Ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiqun wa aktsiriz zad fa innas safara tawilun ahaffifil hamal fa innal uqbata qu'udun wa akhlisil amal fa innan nafida basir fa innan naqida basir. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Bawalah perbekalan secara sempurna karena perjalanan amat jauh sekali. Kurangilah bebanmu karena tanjakan di depan bagaikan gunung. Dan ikhlaskanlah amalanmu karena zat yang menilai baik atau buruk itu adalah zat yang maha melihat. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini terkumpul 4 nasihat Rasulullah untuk kita. Yang pertama, perbaharuilah perahumu karena samudra yang akan kamu arungi sangat dalam dan luas. Kapal di sini berarti iman. Perbaharuilah iman kita setiap saat, karena tantangan hidup akan selalu hadir dengan berbagai bentuk. Itulah ibarat badai dan gelombang di tengah samudra. Bila iman kita kuat, maka kita akan selamat ke pelabuhan. Demikian bila iman kita lemah, akan terhempas oleh badai. Karenanya segala sesuatu ukuran kita adalah iman. Mau bertindak, iman kedepankan. Mau beramal, iman kedepankan.
Jangan mengedepankan hawa nafsu, jangan mengedepankan selera, karena keduanya sering menipu kita. Yang kedua, bawalah perbekalan secara sempurna, karena perjalanan amat jauh. Yang dimaksud bekal bukanlah dunia dan bukan materi, tetapi amal untuk hidup setelah mati, yaitu amal soleh. Yang ketiga, kurangilah bebanmu, karena tanjakan di depan bagaikan gunung. Maksudnya jangan banyak melakukan dosa, maksiat dan munkarat. Kurangilah beban itu, kurangilah perbuatan salah dengan cara memperbanyak istighfar, karena istighfar menghapuskan dosa. Dengan banyak amal soleh, karena amal soleh pun merontokkan dosa-dosa kecil kita. Dan yang keempat, ikhlaskanlah amalanmu, karena zat yang menilai baik atau buruk kita adalah zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Artinya cukuplah kita yakin bahwa Allah lah yang menilai kita. Tidak perlu kita mengharapkan pujian dan sanjungan orang lain dari amal dan perbuatan kita. Cukup Allah. Karena kalau itu lakukan, maka sebenarnya amal kebaikan kita pun akan sia-sia. Sepertinya kita berbuat kebaikan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Hadirin rahimakumullah, maka marilah kita berbekal diri. Di satu sisi perbanyak bekal untuk hidup setelah kita mati. Dan di sisi lain, kurangilah keburukan kita dengan melakukan istighfar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang Ia ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.